Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya melanjutkan rally dan berhasil break di atas area $66.000. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kenapa kita melihat Bitcoin bisa terus menanjak naik ke atas? Kita bakalan bahas nanti salah satu alasannya. Diikuti juga teman-teman, kita bakalan membahas in terms of price action, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Diikuti apakah ada peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan dalam keadaan market yang seperti ini. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 2,32 triliun dolar atau naik sekitar 1,15%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 3,91% ke 0,1256 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya pengen ingatkan bahwa untuk data perekonomian di Amerika Serikat per minggu ini rata-rata memberikan kita berita baik. Hari Kamis kemarin kita mendapatkan data GDP quarter on quarter dari Amerika Serikat dan hasilnya kita melihat GDP itu kembali mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dari yang awalnya 1,6% menjadi 3%, teman-teman. Kenaikannya hampir 100%. Menunjukkan bahwa rupanya perekonomian di Amerika Serikat itu dari segi GDP masih terlihat fine-fine saja. Tentunya itu menjadi berita baik ya untuk market karena sekali lagi teman-teman, sampai sekarang pun masih ada ketakutan akan adanya resesi yang segera datang ke Amerika. Tetapi untuk sementara GDP terlihat masih cukup kuat di Amerika Serikat. So, mungkin itu bisa sedikit banyak membantu ya ketakutan para investor terhadap rumor soal resesi dan sedikit mengurangi ketakutan tersebut membuat mereka juga mungkin memutuskan untuk kembali masuk ke market. Karena rupanya GDP itu kembali berada di angka yang cukup solid 3%. Selain itu teman-teman, hari Jumat kemarin kita juga kedatangan data Core PCE Price Index. Oke, ada yang year on year, ada yang month on month. Nah, menariknya, Core PCE Price Index year on year itu secara rata-rata 12 bulan terakhir mengalami kenaikan 0,1%. Oke, jadi itu sebenarnya bukan sign yang baik, walaupun kenaikannya nggak signifikan. Tetapi yang menjadi berita positif adalah kalau kita lihat bulan ke bulan, gitu ya, month on month, core PCE-nya justru 0,1%, lebih rendah daripada ekspektasi di 0,2%. So, teman-teman, secara overall, data yang ditunjukkan di minggu ini menunjukkan bahwa perekonomian di Amerika Serikat belum seburuk yang kita perkirakan. Nah, ini bisa jadi berubah, teman-teman, dalam beberapa bulan ke depan. Oke, kalau misalnya ada sesuatu yang kemudian mengindikasikan kembali akan adanya potensi resesi, nah itu mungkin kembali bisa menciptakan fear di market. Tapi untuk sementara, data-data yang ada belum mengarah ke sana. Nah, banyak analis mengatakan bahwa ini hanya tertunda, resesinya cuma tertunda, dan kita tetap akan menghadapi resesi, cuma mungkin tidak di tahun ini, tapi di mungkin kuartal 2 tahun 2025, atau bisa di skip sampai 2026, who knows. Tapi intinya untuk sekarang datanya masih menunjukkan hal yang cukup positif. Membuat kita melihat stok market Amerika Serikat pun masih bertahan dengan cukup baik di all time high. Gitu ya, dan itu juga menjadi berita baik tentunya untuk cryptocurrency dan kawan-kawan. Kenapa? Karena cryptocurrency sampai detik ini juga tidak bisa kita pungkiri masih termasuk salah satu risk asset. Sama juga dengan stock market, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kenaikan yang kita lihat terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir juga tidak terlepas dari inflow yang terjadi di spot Bitcoin ETF. Dan angka kemarin itu masif banget. Ini mungkin angka yang paling besar yang pernah kita lihat selama beberapa bulan terakhir. Kalau dirangkum di sini, spot Bitcoin ETF kemarin itu berhasil melakukan akumulasi sebesar 7.000
526 Bitcoin, atau secara value itu 495 juta dolar. Dan kalau misalnya kita lihat pembagiannya, BlackRock itu membeli sebesar 1.684, Fidelity 1.885, ARK Invest ini sepertinya jarang-jarang banget ya, itu membeli 3.089 Bitcoin. Dan ini merupakan inflow terbesar semenjak ARK ETF ini bertransaksi. So, teman-teman, kita melihat bahwa demand dari spot Bitcoin ETF itu mulai start meningkat lagi. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa dipertahankan. Kita mau melihat ada konsistensi inflow dari spot Bitcoin ETF supaya bisa mendukung, teman-teman, bisa mendukung Bitcoin untuk segera breakout ke area all-time high yang baru. Semua indikator, semua data untuk sementara mendukung akan hal tersebut terjadi. Indikatornya banyak sekali, teman-teman. Kalian bisa menggunakan berbagai data on-chain di Bitcoin. Kalian juga bisa menggunakan fractal pattern seperti RSI dan lain seterusnya. Kalian juga bisa melihat keadaan risk asset secara global. Pasar saham sekarang rata-rata membentuk all-time high. Gold juga membentuk all-time high. Kita juga melihat liquidity global itu menuju ke all-time high yang baru. Semuanya sebenarnya merupakan keadaan yang cukup baik dan mendukung bagi Bitcoin untuk break ke area all-time high yang baru. Belum lagi kalau kita bicara soal dollar index yang sedang mengalami pelemahan yang lumayan drastis. Dan saya masih expect pelemahan tersebut akan berlanjut. Jadi yang kedua nih, teman-teman, kita melihat ada inflow yang sangat besar di spot Bitcoin ETF. Angkanya mencapai 7.526 Bitcoin. Mudah-mudahan minggu depan kita juga melihat hal yang serupa kembali terjadi. Ada konsistensi dari segi inflow spot Bitcoin ETF yang bisa membuat Bitcoin segera break ke area all-time high yang baru. Berikutnya, teman-teman, sebagai perspektif, semenjak tanggal 10 Januari di tahun ini, ketika spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat di-launch, mereka itu sudah berhasil melakukan akumulasi sebesar 307.498 Bitcoin. Ini saya nggak tahu apakah sudah include data kemarin atau belum, tapi intinya kurang lebih mereka sudah berhasil melakukan akumulasi 300.000 Bitcoin. Dan perlu kalian ingat, ini adalah hampir 2 kali lipat daripada Bitcoin yang berhasil ditambang. Jadi supply yang tercipta di tahun ini atau yang berhasil ditambang oleh para penambang Bitcoin itu kurang lebih 167.000 Bitcoin. Sedangkan akumulasi yang terjadi di spot Bitcoin ETF itu 307.000. Hampir 2 kali lipat. Nah, anak SD juga tahu, teman-teman. Kalau misalnya ini terus terjadi, gitu ya, supply tidak mampu mengakomodasi demand yang ada, maka yang terjadi kemudian apa? Harganya yang harus naik. Dan itulah yang kita sedang lihat prosesnya terjadi di Bitcoin. Perlu kalian ingat, teman-teman, bahwa Bitcoin telah berhasil mengalami apresiasi 2-300% dari low bear market kemarin. Kita bukannya baru mau naik sekarang, kita udah naik lumayan banget. Tetapi, teman-teman, menurut saya ini belum akan berakhir. Kenapa? Karena demand itu konstan selalu ada, sedangkan supply dari hari ke hari itu terus-menerus menipis. Kita juga melihat datanya kemarin dari stok Bitcoin yang berada di exchange, itu juga mengalami penurunan yang signifikan dan konstan dari tahun ke tahun, terutama di tahun 2021 hingga sekarang. So, semuanya mendukung tesis bahwa Bitcoin masih akan break ke area all-time high yang baru, dan kali ini kita mungkin akan sudah menyentuh 6 digit atau break di atas $100.000. Dan itulah kenapa juga alasan bisa jadi cycle kali ini adalah cycle terakhir di mana teman-teman yang mungkin belum punya exposure untuk bisa mengumpulkan satu Bitcoin. Kalau misalnya kalian tunggu lagi cycle-cycle berikutnya, kemungkinan untuk dapat mengumpulkan satu Bitcoin itu tidak akan segampang sekarang karena harganya yang mungkin sudah terlanjur melambung tinggi dan mungkin sudah 3-4 miliar per satu Bitcoinnya. Oke, teman-teman, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. So, selama 24 jam terakhir, teman-teman, kita melihat Bitcoin terus grinding up ya. Grinding up itu ya naik tetapi memang tidak impulsif gitu. Itu yang menjadi satu catatan
bahwa kita memang mengalami kenaikan, teman-teman, tetapi harus dikatakan bahwa kenaikan tersebut cenderung tidak terlalu impulsif. Itu yang sedikit mengkhawatirkan buat saya. Kenapa? Karena selain daripada price action yang menunjukkan bahwa kita momentumnya tidak lagi sederas kemarin di sini, yang kedua juga kita sedang menghadapi area major resistance di area 66 sampai 67 ribu dolar. Sehingga teman-teman, hal pertama yang mau saya ingatkan ke kalian adalah kalau kalian sekarang berniat gitu ya, berniat untuk mempunyai posisi di Bitcoin, saya sangat amat tidak menyarankan posisi tersebut adalah long. Kenapa? Karena teman-teman kita sedang menghadapi area major resistance. Sangat tidak make sense kalau teman-teman long di area major resistance. Bukan untuk mengatakan bahwa Bitcoin tidak akan mungkin bisa berhasil break dari sini, tetapi kalau kalian melakukan hal tersebut, in the long run, kemungkinan besar kalian bakalan lebih banyak loss-nya daripada win-nya. Jangan dibalik teman-teman. Buy di area support, sell di area resistance. Ini kita bicara soal trading. Kalau bicara soal investasi, ya sah-sah saja teman-teman kalau misalnya berharap kali ini breakout. Tapi kan itu harapan gitu. Itu nggak bisa kalian jadikan pedoman untuk trading. Yang namanya harapan itu nggak bisa. Kita harus objektif melihat chart. Bahwa sekarang kita sedang berada di area major resistance, akan lebih make sense justru mencari peluang untuk short daripada long. Kalau mau long, setidak-tidaknya tunggulah dia breakout dari area major resistance ini dan reclaim area tersebut menjadi support. Tetapi permasalahannya sekarang teman-teman, kita sedang menghadapi area yang dimana ada dua major resistance yang berdekatan. Itu yang membuat saya tidak tertarik untuk long di Bitcoin sekarang. Bukan hanya karena 66 sampai 67 ribu itu merupakan horizontal resistance, tetapi kalau kalian perhatikan sedikit di atas itu juga sudah merupakan area major trend line yang menahan Bitcoin sudah dari bulan Maret kemarin hingga sekarang. Sehingga dari segi risk to reward ratio, teman-teman, kalau misalnya kita long dari sini, ini misalnya kalian untuk swing long, RR-nya itu pasti nggak karuan. Kalau kalian long di sini, stop loss-nya mau di mana? Pertanyaan itu pertama. Kalau kalian katakanlah di bawah area resistance terakhir kok, yang harusnya sekarang kita jadikan support, ya kan? Katakanlah di sini. Kalian protect nggak mungkin dong persis di sini, karena kan pasti kalian merasa itu bisa aja di tap gitu sebagai retest dan kemudian kembali naik. Kalian pasti sedikit di bawah area itu. Katakanlah kalian nggak jauh-jauh banget di sini deh gitu kan. Nah kalian lihat saja secara kasat mata, ini adalah risk-nya, ini adalah potensi reward-nya sebelum kita kembali ketemu dengan major resistance di trend line, bahkan bukan yang di sini. Di sini aja udah major resistance, ya kan? Kalau kalian anggap ini bakalan breakout dan benar-benar breakout sekalipun, kita akan ketemu dengan major trend line. Ini paling RR-nya cuma 1:1. Jadi nggak make sense buat saya pribadi gitu ya. Kalau kalian mempunyai setup dan bisa mendapatkan setup yang risk to ratio-nya oke, ya silakan. Tapi kalau saya mungkin akan lebih prefer antara dia breakout dan kemudian mendapatkan konsolidasi di atas area tersebut. Ini akan saya jadikan peluang untuk long, karena dari sini saya bisa menargetkan sampai ke area all time high yang baru, teman-teman. 80, 85, atau bahkan 90 ribu dolar. Sedangkan risk saya, mungkin saya harus protect di bawah area 65 ribu. Masuknya di sini, ya kan? Minimal targetnya di sini. Ini target kedua bisa jadi 85, target terakhir bisa aja 90. Nah ini yang setup yang saya kehendaki gitu. Minimal ada 2 atau 2,5/1. Kalau sampai ke TP yang terakhir ya, itu mungkin udah 4,5/1. Itu yang saya kehendaki. Atau teman-teman, senario kedua adalah kita mendapatkan semacam pullback dari sini dan bisa kembali ke area 61 atau 60 ribu dolar. Itu juga akan kemungkinan saya manfaatkan untuk long. Kenapa? Karena dari sana kita tahu ini adalah area major support dan RR-nya pun dari sini akan jauh lebih memadai. Tetapi sebelum kedua senario tersebut terjadi, teman-teman, sekalipun Bitcoin terus mengalami kenaikan dari sini, maka saya tetap tidak akan mencari peluang untuk long. Tidak ada keharusan bagi saya untuk setiap hari berada di sebuah posisi. Terlebih lagi beberapa waktu terakhir, banyak sekali setup di altcoin yang telah menghasilkan cuan, dan saya tidak merasa perlu untuk buru-buru kembali masuk ke market. Dan masih ada juga beberapa posisi yang saya hold di altcoin. Nah intinya teman-teman yang mau saya sampaikan adalah kalau kalian mau cari setup sekarang please jangan long.
Itu aja, ya kan? Kalau kalian nekat mau cari setup, yang lebih make sense sekarang untuk short. Tapi pertanyaannya, short itu apakah ada setupnya gitu kan? Nah, yang perlu kalian ketahui teman-teman, sekarang kita telah berhasil menyentuh ke area 66.500 roughly. Nah, itu memang sudah merupakan area resistance dan kita sudah melihat dengan sangat jelas ada kesulitan bagi Bitcoin untuk mampu breakout di atas area tersebut. Dan kita melihat ada semacam trendline di sini terbentuk, teman-teman. Oke, nah jika kita berhasil untuk breakdown di bawah area trendline ini, maka lagi-lagi teman-teman saya akan jadikan itu kemungkinan untuk short setup. Kalau terkonfirmasi. Ini adalah kemungkinan hanya untuk scalping, oke? Bergantung kepada price actionnya sebenarnya. Kalau misalnya kita breakdown, retest, dan saya masuk katakanlah, kemudian sell off-nya terlihat cukup impulsif, maka mungkin saya akan biarkan posisinya. Tapi kalau terlihat tidak terlalu impulsif, maka mungkin saya hanya akan targetkan, katakanlah risk saya di sini, saya entry-nya di sini, targetnya mungkin hanya nyampe ke kurang lebih area 64.000, ya roughly 64 ribuan lah di sini. Oke, tapi kalau terlihat cukup impulsif, maka saya akan biarkan. Dan mungkin bisa menargetkan sampai ke area 62, 61, atau bahkan 60.000 dolar. Ingat teman-teman, bulan September itu biasanya bukan bulan yang baik untuk Bitcoin. Tapi so far, ya kita bisa argue bahwa September bukan bulan yang buruk-buruk amat dari tahun 2024. Tetapi kita telah berhasil mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, teman-teman. Kalau diukur dari awal bulan ya, ini kita ukur di monthly aja biar gampang. Kita itu telah mengalami kenaikan roughly 12%. Dan kalau kita close dalam keadaan seperti ini, itu adalah kenaikan paling besar gitu ya, di bulan September untuk Bitcoin. Nah, apakah itu yang akan terjadi? Who knows? Tapi menjelang closing monthly candle, kita bisa aja mendapatkan semacam pullback gitu ya. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi, dengan adanya beberapa pengetahuan tersebut, jika memang saya dikasih setup untuk short dari sini, maka saya akan ambil, teman-teman. Nah, terkecuali kalau misalnya kita berhasil untuk break di atas 67.000 dan kemudian start mendapatkan konsolidasi, maka berarti terinvalidasi senario bearish saya dan tidak lagi akan saya cari peluang untuk short. Oke, jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Intinya adalah saya sekarang tidak akan mencari peluang untuk long, tapi untuk short jika ada setupnya. Oke, kalau pergerakannya kita masih bisa aja grinding up sedikit ke atas membentuk semacam fake out. Ini sebenarnya adalah scenario paling idealnya menurut saya kalau saya mau short gitu ya. Yang pertama, kita meliquid orang-orang yang berada di sekitaran area di sini yang mungkin telah mencoba untuk short teman-teman di area ini. Dan barulah dari situ kita start untuk sell off. Kemudian diikuti breakdown dari trendline ini. Ini akan menjadi trigger bagi saya juga. Ingat teman-teman, trading dalam keadaan weekend seperti ini itu membawa potensi pertama kebosanan gitu ya, karena biasanya volatility-nya tidak ada. Yang kedua, kalian bisa aja mendapatkan pergerakan yang sangat-sangat tidak normal gitu ya, anomali. Atau cenderung kita bisa katakan sebagai manipulasi. Sehingga please hati-hati teman-teman kalau misalnya kalian pun mau mencari setup dalam keadaan seperti ini. Dan itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.